Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari seseorang. Beliau saya minta menggunakan cadar, menggunakan kacamata untuk merahasiakan identitas beliau. Saya perlu mengangkat kisah beliau agar jadi inspirasi buat kita, inspirasi untuk hidup tegar, hidup ikhlas, kesabaran, menjalani proses. Saya akan panggil nama beliau Mbak Ria, bukan nama sesungguhnya, untuk menjaga kerahasiaan privasi beliau. Mbak Ria, saya pernah mendengar kisahmu. Kita udah kenal sudah lama, sering curhat-curhatan juga via direct message Instagram, via WhatsApp gitu. Saya tertarik untuk wawancara Mbak secara khusus supaya menjadi inspirasi bagi orang lain bahwa ya hidup ini penuh ujian, memang harus dijalani. Sekilas saya pernah dengar mengenai kisah tentang pernikahanmu yang sebelumnya yang mungkin itu kepahitan luar biasa, dan tentang ujian di mana anakmu hingga usia 18 tahun belum bisa bergerak dengan baik gitu. Izin Mbak sekiranya bercerita dulu, sharing pernikahan seperti apa sih dulu sehingga itu suatu kepahitan yang luar biasa gitu. Dan tujuan utama kita menginspirasi teman-teman agar teman-teman mengerti bahwa mereka nggak sendiri loh, ada teman-teman lain yang juga dalam perjuangan. Silakan diceritakan, Mbak. Awalnya kenal dengan dia itu ya baik-baik saja, sampai ke pernikahan juga dia terlihat baik. Akhirnya waktu masa kehamilan baru nampak watak aslinya, dan dia sering ternyata nggak punya pekerjaan, terus sering melakukan KDRT terhadap saya meskipun saya sedang hamil. Akhirnya waktu kehamilan 5 bulan saya sering mengalami pendarahan dan tidak tertolong. Akhirnya dibawa ke dokter, dan dokter menyarankan untuk anaknya harus dikeluarkan agar bisa tertolong. Dikeluarkan tuh dilahirkan? Iya, dilahirkan. Terus sampai kemungkinan kecil itu ya saya berharap supaya dia masih tetap hidup sampai sekarang, usianya 18 tahun kurang, ya hampir 18 tahun. Mohon izin Mbak, dari lahir hingga sekarang apakah keadaan fisiknya menetap begitu-begitu aja atau ada perkembangan? Dan kalau boleh tahu, mohon izin, keadaan fisik yang seperti apa? Mohon maaf. Kalau fisiknya dia nggak bisa berjalan dengan normal, sejak dari kata dokter itu memang sejak dari dalam kandungan tidak dirawat dengan baik, mungkin karena ibunya stres atau tidak pernah dibawa ke dokter kandungan gitu. Waktu itu kekerasan fisik seperti apa ketika Mbak hamil? Kalau boleh tahu, apakah seperti apa? Ya ditendang, diinjek perutnya, ditendang dari punggung saya, ditendang, terus dicekik, kepala dibenturkan ke tembok, sama kepala digecek sama batu. Tapi yang paling parah itu sering ditendang dan diinjek perutnya. Teman-teman, saya nggak berani menampilkan foto anak beliau karena akan menjaga privasi. Itu bukan untuk diekspos lah, saya nggak mau. Tapi sedikit gambaran aja Mbak, ketidakbisaan anak Mbak berjalan tuh ketidakbisaannya dalam hal apa? Misalkan bisa jalan cuman agak-agak pincang, atau nggak bisa jalan sama sekali, atau gimana? Mohon izin. Ya nggak bisa jalan sama sekali, kan dari saraf motoriknya tulang belakangnya. Oh, saraf motorik tulang belakangnya kena. Iya. Sehingga nggak bisa jalan sama sekali. Aktivitas selama ini gimana? Kalau mau berpindah tempat, mau bergerak, gimana cara beraktivitas? Ya saya yang gendong-gendong gitu. Sampai sekarang masih digendong? Iya. Sekolah nggak Mbak? Dulu pernah sekolah sampai di SD, karena waktu SMP saya daftarkan nggak ada yang mau menerima di kota saya. Terakhir saya dapat kabar dari Mbak butuh mau beli kursi roda ya? Iya, memang mau saya belikan. Berapa sih harga kursi roda? Belum tahu. Tapi saya punya impian mau belikan yang kursi roda listrik aja, biar dia
nggak bisa mandiri kemana-mana kalau saya tinggal kerja gitu. Kursi roda listrik ya. Iya. Selain fisik, soal psikologis, interaksi sehari-hari, kesadaran, fokus, komunikasi, empati sosial, gimana Mbak secara kepribadian, secara psikologis? Apakah cukup bisa berinteraksi, cukup bisa mengerti komunikasi kita? Kalau komunikasinya bisa, tapi dia suka sering marah, sering membenci dirinya sendiri gitu loh. Sering kalau disuruh berdoa ya ngapain gitu. Ya. Kakinya ya, nah tangan bisa bergerak? Bisa, tapi lambat. Baik. Keseharian gimana Mbak? Makannya apakah makan sendiri atau disuapin? Kalau sekarang sudah bisa makan sendiri. Mohon izin kalau aktivitas ke toilet, BAB, BAK, apakah masih dibantu atau bisa sendiri? Ya saya bantu ditaruh kamar mandi, nanti ditinggal gitu. Terus nanti kalau udah selesai manggil. Dalam perjalanan hidup Mbak, tentu saja ini kan ujian yang besar ya. Pernah nggak putus asa banget? Udah mau nyerah lah gitu, pernah nggak? Pernah. Di awal-awal waktu hamil itu di KDRT atau belakangan atau hampir di tiap masa ada masa-masa ada keadaan seperti itu? Ya sering merasa putus asa, soalnya di lingkungan kan nggak ada yang mendukung. Tapi waktu saya kenal online, terutama kenal kuliah psikologi, saya banyak belajar dari situ. Jadi saya termotivasi, banyak inspirasi, lalu semakin kuat sampai sekarang. Mbak, saya di hadapan banyak saksi, orang-orang yang nonton video ini, saya memberikan Mbak doa-doa yang indah, kata-kata yang indah, agar sekiranya itu membawa keajaiban. Karena saya yakin kata-kata adalah doa. Mbak, saya doakan Anda akan menemukan keadilan dari Tuhan. Amin. Karena semua penderitaan ini gak gampang loh. Bersama anak 18 tahun digendong sana sini. Ujianmu luar biasa sekali Mbak. Kamu wanita kuat, kamu wanita hebat. Saya bangga, saya salut. Ya Tuhan, bukakanlah pintu kebahagiaan buat hambamu ini. Bukakanlah pintu rezeki agar ia bisa membelikan kursi roda listrik untuk anaknya, nggak perlu digendong-gendong lagi. Saya dan teman-teman yang nonton video ini, nanti mereka juga akan muncul di kolom komentar turut memberikan doa restu. Semoga Mbak diberikan ketabahan, kekuatan, dan akan datang kebahagiaan dalam hidupmu. Kamu wanita yang hebat, wanita yang kuat. Kami harapkan menemukan jalan yang terbaik. Teman-teman, semoga kita turut mendoakan beliau agar beliau mendapatkan kemudahan bahagia, kemudahan rezeki untuk menjalani hidup ini. Tujuan saya membuat video ini adalah bukan untuk mengekspos masalah seseorang, tapi kita kan seringkali ketika sedang galau merasa bahwa aku yang paling tidak beruntung, aku yang paling sedih hidupku. Ternyata kan nggak begitu. Ada orang lain yang mungkin ujiannya lebih berat dari kita. Mbak Ria pun mungkin tanpa sadar juga ada ujian orang lain yang mungkin lebih berat gitu loh. Tapi bagi saya pribadi, bagi seorang Deddy Susanto, ujianku ternyata nggak seberapa dibanding ujian Mbak Ria ini. Luar biasa sekali. Mbak Ria, terima kasih sudah berkenan diwawancarai. Kami semua di sini kekuatan doa kami bersama, kekuatan harapan kami bersama. Kami doakan Mbak Ria tegar, sabar, sehat, diberikan keajaiban oleh Tuhan. Amin.